Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jitna Khairul Adib. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir perancangan program yang saya susun untuk menyelesaikan tugas akhir periode 1 tahun 2020. Di sini saya akan memulai dengan perkenalan diri. Yang pertama adalah profil saya. Ini nama saya Jitna Khairul Adib dengan NIM 121711196. Saya lahir di Magelang 17 September 1998. Sekarang saya tinggal di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Untuk email saya jitnaadib@gmail.com. Di sini saya berkuliah di Universitas Penasarana Informatika Cikarang dengan Fakultas Teknik dan Informatika. Untuk prodinya Sistem Informasi dan saya kelas 12 6B 24. Di dalam Universitas Penasarana Informatika, saya ikut berkontribusi di dalam organisasi, yaitu organisasi Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi, yang kebetulan di periode 2018 dan 2000 sampai 2020 saya menjabat sebagai ketua. Langsung saja menyelesaikan tugas akhir perancangan program yang saya ambil. Saya melakukan magang di PT Menaratus Makmur, member Astra Autopat Group, yang alamatnya Jalan Jababeka 11, kawasan industri Jababeka nomor 12, Hajar Mekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Dan saya di situ ditempatkan di Departemen Quality Assurance. Untuk tempatnya atau visual tempatnya saya perlihatkan seperti slide yang sudah saya buat. Lalu di dalam saya melakukan magang, saya mendapatkan beberapa project. Untuk project dari Quality Digitizing Plan yang diberikan oleh user dan manajemen dari Quality Assurance. Di sini ada critical process, rework, capability process, COPQ, rejection, PKMGT, claim performance, alat ukur, dan QC verifikasi. Dan kebetulan setelah saya melakukan wawancara dan saya berdiskusi dengan manajemen PT Menaratus Makmur, khususnya Departemen Quality Assurance, saya ditempatkan di bagian alat ukur. Dalam alat ukur tersebut saya mendapatkan proyek pertama saya yang disebut digitalisasi manajemen alat ukur. Nah, dalam digitalisasi manajemen alat ukur ini saya magang selama 3 bulan. Dalam 3 bulan ini digitalisasi manajemen alat ukur saya olah dan saya analisa, dan untuk menjadi judul tugas akhir yang saya ajukan pada periode 1 ini, yaitu perancangan program frekuensi kalibrasi alat ukur berbasis web pada Departemen Quality Assurance di PT Menaratus Makmur, Jababeka, Cikarang. Lalu di sini di dalam mengimplementasikan judul yang saya buat ini, saya membuat sebuah karya yang saya beri nama Web Quality Smart. Untuk di dalam proses magang saya mendapatkan core issue atau latar belakang masalah yang ada di Departemen Quality Assurance, yaitu Departemen Quality Assurance di PT Menaratus Makmur memiliki berbagai jenis alat ukur yang harus dilakukan pengecekan atau kalibrasi dengan skala jangka waktu atau frekuensi yang berbeda-beda dan dilakukan secara manual untuk menjaga kualitas barang. Mungkin saya jabarkan sedikit bahwa di Departemen Quality Assurance itu memiliki banyak alat ukur, dengan di sana master list atau data-datanya itu masih menggunakan data printout dan yang menggunakan data Microsoft Excel, dan untuk datanya dirangkap menjadi satu buku. Dan juga di sana dalam pengecekan kalibrasinya mereka menggunakan check sheet yang harus dilakukan oleh karyawan. Mereka turun ke lapangan melakukan pengecekan kalibrasi dengan mengisi check sheet yang sudah disediakan.
Lalu menurut Selviana et al. 2018, kalibrasi merupakan salah satu proses untuk mempertahankan fungsi alat ukur sebagaimana mestinya agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Lalu untuk tujuan atau goal yang saya ambil di sini adalah membantu penerapan industri 4.0 pada PT Menara Terus Makmur, merancang web base yang membantu untuk menyimpan data alat ukur pada Departemen Quality Assurance, merancang web Quality Smart yang dapat membantu dan mengingatkan karyawan untuk melakukan kalibrasi alat ukur, dan merancang web Quality Smart yang dapat dipakai dan dikembangkan oleh PT Menara Terus Makmur. Lalu saya berusaha untuk merubah ingatan manusia, atau manusia harus mengingat setiap frekuensi dari kalibrasi alat ukur saya rubah dengan sistem yang menggunakan web base. Untuk manfaat dalam pembuatan tugas akhir ini untuk perusahaan, yaitu tugas akhir ini dapat membantu produktivitas waktu karyawan dalam melakukan kalibrasi alat ukur. Master list data alat ukur yang ada menggunakan web base yang sudah saya buat. Lalu mengurangi penggunaan kertas dan pulpen, cost down dengan merubahnya menggunakan web yang dapat diakses menggunakan tablet atau smartphone ke lapangan. Untuk ruang lingkup yang saya buat, di sini saya membuat dua hak akses. Yang pertama adalah hak akses admin yang memiliki jabatan leader dan supervisor, memiliki hak akses untuk menambah, merubah data alat ukur dan mencetak data. Menu yang dapat diakses admin adalah dashboard, master list, tambah data alat ukur, edit, hapus data alat ukur, dan juga menu kalibrasi. Lalu untuk user yang memiliki jabatan karyawan yang melakukan pengecekan kalibrasi hanya dapat mengakses menu kalibrasi. Di dalam master list alat ukur nanti akan ada menu kalibrasi untuk melakukan pengecekan kalibrasi alat ukur tersebut, melihat data alat ukur dan membuat laporan data alat yang sudah dikalibrasi. Dan menu yang dapat diakses oleh user karyawan adalah dashboard, master list, kalibrasi, tambah kalibrasi, dan juga cetak PDF. Lalu di sini saya menentukan sistem menggunakan metode waterfall. Yang pertama adalah saya melakukan observasi di PT Menara Terus Makmur dengan mengumpulkan data-data yang ada di PT Menara Terus Makmur dan juga melakukan wawancara dengan user. Saya melakukan wawancara dengan user, berdiskusi dengan user. Di sini saya sedang melakukan diskusi untuk menentukan ERD pada web yang saya bentuk tersebut dengan Bapak Adi Supriyantoro, beliau selaku Departemen Head Departemen Quality Assurance. Dan di sini juga ada Bapak Ali Sabar yang selalu membimbing saya untuk membuat sistem web yang saya buat di PT Menara Terus Makmur. Lalu di sini merupakan rancangan ERD yang saya buat. Di sini saya membuat 7 tabel. Ada tabel user, karyawan, alat ukur, line, kalibrasi, frekuensi, dan juga tambah kalibrasi. Yang pertama adalah tabel user. Tabel user sebagai hak akses untuk mengakses web yang saya buat. Lalu ada tabel karyawan sebagai data master. Lalu ada tabel alat ukur sebagai data master alat ukur. Lalu ada line data divider untuk memilah data alat ukur atau membagi data alat ukur menjadi beberapa line. Lalu ada data kalibrasi sebagai data transaksi. Nah, dalam kalibrasi ini adalah transaksinya masuk ke dalam tabel kalibrasi. Lalu ada juga tabel frekuensi sebagai data transaksi karena yang berhubungan langsung dengan kalibrasi, dan juga ada tabel tempat kalibrasi sebagai data divider untuk melakukan kalibrasi tersebut. Lalu di sini ada rancangan LRS yang saya buat. Ini ada user seperti dengan ERD. Di sini untuk user yang berhubungan dengan karyawan langsung, saya menggunakan jabatan karyawan sebagai hak akses user seperti jabatan leader, supervisor,
itu mereka sebagai user admin, lalu jabatan karyawan ke bawah mereka sebagai user karyawan. Lalu untuk frekuensi kalibrasinya ada 1 bulan, 3 bulan, dan juga 5 bulan. Lalu untuk data divider tempat kalibrasi ada internal dan juga eksternal. Kalau internal dilakukan kalibrasi di dalam perusahaan, tetapi kalau eksternal akan dilakukan kalibrasi di supplier atau tempat pengecekan alat ukur yang di luar perusahaan. Lalu untuk data divider line ini untuk sortir line, saya menggunakan line untuk melakukan sortir. Lalu di sini untuk merancang program, saya menggunakan aplikasi untuk membuat kode program yaitu Sublime, menggunakan bahasa pemrograman PHP, dan menggunakan framework kode editor. Lalu untuk database sebagai aplikasi web servernya saya menggunakan XAMPP. Lalu untuk database-nya saya menggunakan MySQL. Di sini saya membuat navigasi admin. Yang pertama adalah user harus melakukan login terlebih dahulu. Ini user admin harus melakukan login terlebih dahulu. Lalu akan masuk ke halaman dashboard admin. Di dalam dashboard admin, di situ ada 2 menu, yaitu ada menu user dan juga menu alat ukur. Nah, di dalam menu user di situ ada data admin dan juga data karyawan. Untuk admin bisa mengakses tambah data admin dan juga menambah data karyawan. Setelah menambah data karyawan, mereka juga bisa kembali ke data admin ataupun kembali ke data karyawan. Lalu setelah itu bisa melakukan logout. Lalu untuk menu alat ukur, di dalam menu alat ukur ada master list dan juga data kalibrasi. Master list ini adalah data alat ukur admin. Dalam master list ini admin bisa menambahkan data alat ukur dan juga melakukan print PDF. Nah, di dalam data kalibrasi ini admin hanya bisa melihat data-data alat ukur yang sudah dikalibrasi. Lalu melakukan logout. Setelah logout, sistem akan mengarahkan ke menu login. Lalu untuk navigasi karyawan, di sini sebagai user karyawan harus melakukan login terlebih dahulu, lalu akan masuk ke halaman dashboard karyawan. Di dalam dashboard karyawan di sini hanya ada menu alat ukur. Di dalam menu alat ukur ada data master list atau data alat ukur tersebut, dan karyawan hanya bisa melihat data-data alat ukur yang ada sebagai data master. Lalu di dalam menu alat ukur juga ada data kalibrasi, di mana data kalibrasi yang terdapat di master list tadi terdapat menu kalibrasi yang dapat diakses. Lalu dilakukan transaksi, yaitu melakukan penginputan data kalibrasi, terus melakukan pengecekan di lapangan menggunakan tablet ataupun smartphone dan menginput data kalibrasi, melakukan pengecekan terhadap alat ukur. Data-data tersebut masuk ke database kalibrasi dan menginput frekuensi kalibrasi untuk menentukan kapan alat ukur tersebut harus dikalibrasi lagi. Lalu adalah hasil kalibrasinya. Setelah ada hasil kalibrasi, karyawan bisa melakukan logout. Setelah logout, sistem akan mengarahkan ke menu login kembali. Lalu di sini saya melakukan implementasi program dengan Bapak Ali Akbar selaku section head di Departemen Quality Assurance untuk melakukan pengecekan terhadap web yang sudah dibuat, kalau masih ada yang kurang atau sudah bisa dipakai. Untuk kesimpulannya, quality assurance di dalam penyimpanan data menggunakan kertas dirubah menjadi web based yang dapat diakses di laptop, di komputer, smartphone ataupun di tablet. Lalu dalam melakukan pengecekan kalibrasi, karyawan juga sudah tidak menggunakan check sheet lagi, dirubah menjadi menggunakan tablet ataupun smartphone. Jadi mengurangi penggunaan kertas untuk melakukan printout terhadap check sheet tersebut, dan data-data tersebut akan langsung masuk dalam data kalibrasi. Dan juga di sini merubah ingatan manusia untuk
mengingat kapan alat ukur tersebut harus dikalibrasi atau frekuensi kalibrasi terhadap alat ukur itu berapa bulan lagi. Di sini dirubah menjadi webpage, di mana webpage tersebut ada otomatis menampilkan kalibrasi selanjutnya itu harus dilakukan kapan. Lalu di sini untuk final review, kemarin saya sudah melakukan final review untuk pengecekan kalibrasi dan melakukan presimulasi. Di sini juga alhamdulillah untuk press release juga ada press release dari Prodi yang dengan judul QSmart karya mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Terima kasih. Setelah ini saya akan mencoba langsung melakukan demo program terhadap program yang sudah saya buat. Untuk demo program web Quality Smart PT Menara Terus Makmur, di sini adalah tampilan login dari program web based Quality Smart. Di sini jika saya tidak mengisi untuk username dan password, di sini akan gagal, atau the username field is required, the password field is required. Jadi harus mengisi username dan juga mengisi password. Di sini sudah saya buat otomatis untuk mengisi. Untuk username-nya adalah Adib, untuk passwordnya sudah saya tentukan di sini, ini sebagai user admin. Tapi kalau saya hilangkan passwordnya, saya hanya mengisi data username saja. Di sini di dalam kolom password, di bawah kolom password akan tampil the password field is required. Jadi untuk melakukan login gagal. Lalu di sini saya akan mencoba mengakses login sebagai user admin terlebih dahulu. User admin di sini saya sudah membuat data admin untuk username-nya Adib. Lalu saya melakukan login. Selamat, login berhasil. Nah, di sini adalah dashboard untuk dashboard admin, user admin. Di dalam user admin di sini ada data, ada menu user, ada menu alat ukur. Di sini menu QC verifikasi, ini adalah project selanjutnya yang harus dilakukan. Lalu di sini user admin dapat membuka data admin atau melihat data admin yang ada. Di sini ada data admin yang sudah saya isi. Sudah saya isi beberapa data. Ini ada data saya dan juga ada data Bapak Ali Sabar selaku section head yang membimbing saya. Di dalam data admin ini, untuk admin dapat melakukan tambah data admin. Nah, di dalam tambah data admin ini, kalau langsung saya klik simpan, dia tidak akan mengakses karena harus melakukan pengisian terhadap menu-menu yang sudah ada di web tersebut, web ini. Jadi kalau saya klik simpan akan muncul the username field is required. Jadi kita harus melakukan penginputan terhadap username. Walaupun kita melakukan penginputan terhadap username, tetapi di dalam level ataupun di dalam password kita tidak mengisi, data akan ditolak karena semuanya di sini harus diisi, datanya harus lengkap. Saya akan mencoba melakukan pengisian. Untuk levelnya saya akan mencoba menjadi admin. Untuk passwordnya akan simpan. Nah, di sini input data sukses. Sini datanya akan masuk ke dalam tabel data admin dan juga masuk di dalam tabel user. Lalu saya akan mencoba tambah data sebagai user karyawan. Saya akan mencoba menambah data user karyawan. Saya akan menggunakan nama teman saya.
Saya akan memilih level karyawan. Passwordnya. Nah, di sini data user atau karyawan sudah masuk. Jadi untuk admin dia adalah sebagai admin, lalu untuk karyawan dia sebagai user. Di sini saya juga bisa melakukan hapus data karyawan. Kenapa di sini saya tidak menambah data edit? Karena di sini ini orang-orang yang bisa mengakses web ini hanya orang-orang tertentu. Jadi untuk datanya baik langsung dilakukan delete dan melakukan tambah data admin lagi. Saya akan mencoba menghapus untuk user Gilar atau user karyawan. Nah, di sini sudah hilang untuk data username Gilar. Lalu saya akan mencoba menghapus data user admin Sinau Latif. Nah, untuk data username Sinau Latif sudah menghilang. Kembali ke data awal tadi, data yang sudah saya input tadi. Lalu setelah ini saya akan mencoba membuka untuk data karyawan. Nah, di dalam data karyawan terdapat nick, nama, email, nomor HP, jabatan, dan juga aksi. Di sini untuk data karyawan ini hanya saya isi 3 orang. Ini kemarin saya mencoba. Di sini ada Bapak Adi Supriyantoro, lalu Bapak Ali Sabar, dan juga saya sendiri. Saya akan mencoba melakukan tambah data karyawan. Saya akan menambahkan untuk nick di sini adalah data nick ini didapat dari data HRD, di mana nick ini adalah urutan berapa karyawan tersebut masuk di PT Menara Terus Makmur. Misal 1099. Untuk nama saya coba memakai nama teman saya. Untuk nomor HP saya coba input manual. Lalu untuk jabatannya dia sebagai karyawan. Simpan. Data tersebut akan masuk di data karyawan. Dia sebagai jabatan sebagai karyawan. Mungkin di sini untuk tambah data karyawan, untuk pengujian unitnya saya coba uji jika ini semuanya tidak diisi. Nah, untuk jika data atau input data ini tidak diisi, akan muncul field is required seperti yang lain. Untuk tambah datanya tidak dapat melakukan tidak masuk ke dalam database. Saya coba di sini saya isi. Di sini saya isi. Tapi di sini saya tidak isi. Oke, yang tidak saya isi tadi masih muncul field is required. Nah, jadi mungkin itu untuk mencoba unit dari tambah data karyawan. Di sini saya akan mencoba mengakses menu alat ukur. Di dalam menu alat ukur ada master list dan juga regresi. Saya akan ke master list terlebih dahulu. Untuk data untuk user admin, di dalam user admin di sini adalah menu master list alat ukur. Di sini ada identifikasi, nama alat ukur, line, batas pengukuran, ketelitian, tanggal masuk, lokasi alat, frekuensi kalibrasi, tempat kalibrasi, dan juga aksi. Di sini saya akan mencoba menambah data alat ukur, di mana data alat ukur ini akan didapat dari master yang sudah ada di Departemen Quality Assurance. Saya akan coba input. Nah, di sini dalam data yang sudah saya pegang, di sini terdapat data di forging 3 dengan nomor seri 10006. Lalu nomor identifikasinya OSM slash 02 slash Q
QAS. Ini nomor identifikasi ini OSM itu adalah kode dari kode alat ukur. Lalu untuk 02 ini, dari kode alat ukur ini ada beberapa model ya. Di 02 ini adalah model kedua dari data alat ukur OSM. Untuk QAS ini adalah lokasi menyimpan alat, atau QAS adalah singkatan dari Quality Assurance. Untuk nama alat ukurnya offset micrometer. Offset micrometer. Lalu untuk batas pengukurannya 0 sampai 200 mm. Untuk ketelitiannya 0,01. Tanggal masuknya di sini offset 10 Desember 1998. 10 Desember 1998. Oke. Lalu tempat simpan ada di Departemen Quality Assurance. Untuk merek itu Toyo. Lalu untuk frekuensi kalibrasinya di sini adalah tiap per 5 bulan. 5 bulan jadi frekuensi, jika kalibrasi dilakukan sekarang, maka 5 bulan setelah tanggal sekarang itu harus dilakukan frekuensi lagi untuk menjaga kegunaan alat ukur tersebut. Untuk tempat kalibrasinya internal atau dilakukan oleh Departemen Quality Assurance sendiri. Kita akan mencoba menyimpan datanya. Oke, input data sukses. Di sini OSM 02 QAS, offset micrometer, forging 3, 0 sampai 200 mm, ketelitiannya 0,01, tanggal masuknya 10 Desember 1998. Lalu lokasi alatnya Departemen Quality Assurance. Lalu frekuensi kalibrasinya adalah 5 bulan. Tempat kalibrasinya internal. Saya akan melakukan penambahan data sekali lagi, yang datanya 3 bulan. Saya coba cari yang datanya 3 bulan. Oke, DIN line forging 8, nomor serinya 1000017, nomor identifikasinya yang 3 bulan, DIN/06/QAS. Nama alat ukurnya digital indikator. Lalu batas pengukurannya 0 sampai 10 mm. 0 sampai 10 mm. Untuk ketelitiannya 0,001. 0,001. Lalu tanggal masuknya tanggal masuk 27 Desember 1999. 27 Desember 1999. Tempat simpan Departemen Quality Assurance. Lalu untuk mereknya Mito Toyo. Untuk frekuensi kalibrasi yang saya sebut tadi 3 bulan, tempat kalibrasinya internal. Saya akan melakukan penyimpanan. Oke, data tadi masuk ke dalam data alat ukur DIN 06 QAS digital indikator forging 8. Untuk batas pengukurannya 0 sampai 10 mm. Untuk ketelitiannya 0,001. Untuk tanggal masuknya 27 Desember 1999. Dan lokasi alatnya ada di Departemen Quality Assurance. Frekuensi kalibrasinya 3 bulan, lalu tempat kalibrasinya internal. Di sini saya akan mencoba menghapus data alat ukur DIN tadi. Saya coba hapus.
Oke, penghapusan berhasil, DIN sudah tidak ada, digital indikator sudah tidak ada. Saya di sini akan mencoba menguji pengujian unit terhadap input data alat ukur. Akan coba langsung simpan saja. Oke, data tidak dapat masuk, tidak bisa masuk. Sini field is required, jadi semuanya harus diisi lengkap karena ini adalah data master untuk alat ukur. Saya akan mencoba mengisi sebagian saja. 0009 nomor identifikasi cal/09/dieshop, lalu nama ukurnya kaliper, batas pengukurannya 0 sampai 600, yang lain tidak saya isi. Oke, simpan. Ya, jadi yang dari data yang tidak diinput tadi akan tetap muncul field is required, jadi data harus diisi semua. Mungkin untuk data master list tadi cukup. Ini ada export PDF untuk sebagai laporan tambah laporan data alat ukur yang ada sekarang. Akan ekspor PDF. Ini data-data yang sudah ada di dalam data alat ukur tadi atau di database alat ukur akan muncul. Oke, selanjutnya saya akan melakukan masuk ke menu kalibrasi. Di dalam menu kalibrasi ini hanyalah data yang sudah dikalibrasi. Ini yang dapat melakukan kalibrasi ini adalah karyawan. Jadi nanti saat kita login menggunakan user karyawan, kita akan mencoba melakukan kalibrasi. Oke, langsung saja saya akan mencoba melakukan kalibrasi menggunakan user karyawan. Saya akan keluar terlebih dahulu. Keluar akan di sistem akan menuju ke tampilan login. Saya akan masuk menggunakan user karyawan. Nah, itu user karyawan tadi ada passwordnya. Selamat login, Anda berhasil. Ini saya login menggunakan login karyawan. Dalam menu karyawan seperti navigasi tadi, sini hanya ada menu alat ukur. Oke, di sini di dalam data master list ini sama datanya dengan data master list yang ada di dalam user admin. Ini jadi yang dapat melakukan penginputan atau tambah data alat ukur hanya admin. Kalau karyawan tidak bisa melakukan tambah data alat ukur. Karyawan hanya bisa melakukan kalibrasi pada menu kalibrasi. Jadi jika saya melakukan kalibrasi terhadap Heykoop, jadi nanti data yang akan dikalibrasi dan yang akan masuk ke menu kalibrasi adalah nomor identifikasi HGA Ki05 KIN atau dengan nama ukur Heykoop. Mungkin langsung saja kita coba di bagian Heykoop. Di sini sudah ada nomor part dan juga nomor identifikasinya, otomatis dia masuk. Ini primary key-nya, sebagai primary key dia adalah nomor partnya dan juga nomor identifikasinya. Untuk insert jauh Heykoop rata-rata dalam penginputan itu adalah 50 mm, lalu offsetnya adalah 100 mm, lalu depth-nya 100 mm, lalu depth-nya adalah 30 mm, lalu frekuensi kalibrasinya adalah 5 bulan seperti yang tadi. Untuk tanggal kalibrasinya itu tergantung kapan karyawan melakukan kalibrasi, berarti hari ini karyawan melakukan kalibrasi tanggal 19 bulan 7 tahun 2020. Otomatis nanti next kalibrasinya adalah tanggal 19 bulan 12 tahun 2020. Jadi 5 bulan ke depan. Di sini untuk data nomor data kalibrasi tadi yang sudah yang sudah dilakukan kalibrasi adalah HGA 05 KIN seperti data master list yang tadi. HGA 05 KIN 5 bulan, maksudnya 98 kan inputan di user admin tadi. Lalu kita coba yang 3 bulan.
Dalam 3 bulan ada DCA 02 QAS. DCA 02 QAS sudah dipastikan oke. Lalu kita melakukan input inset jauh, outset jauh, dan depth. Ini adalah data dimana karyawan harus melakukan pengecekan terhadap alat ukur tersebut. Ini ada inset jauh, ada outset jauh, dan juga depth. Jadi inset jauh itu adalah inset dari di dalam, ukuran dalam dari jauh alat ukur tersebut diukur, dipresisikan kalau masih 50 mm itu di input 50 mm. Itu kan ada ketelitian dan ada batas pengukurannya yang sudah dipastikan oleh karyawan tersebut. Lalu frekuensi kalibrasinya ada 3 bulan, tanggal kalibrasinya hari ini bulan Juli, berarti otomatis nanti next kalibrasi adalah 19 bulan 10 tahun 2020. Oke, 19 bulan 10 tahun 2020. Untuk awal kalibrasinya adalah tanggal sekarang. Oke, ini adalah datanya termasuk data update. Jadi di saat di dalam master list ini kan ada banyak data alat ukur. Misal saya melakukan kalibrasi ini, dia akan terupdate. Ini misal yang sudah ada 2, ada K15, ini sudah ada K15. Di sini kalibrasinya akan terupdate. Cuman di sini ada data historinya. Di nomor 1 ini sudah ada data historinya. Lalu untuk menu kalibrasi, setelah kalibrasi dari masterisasi akan muncul ke data kalibrasi yang ada di sini. Di sini di data user admin juga di dalam menu kalibrasi juga menunya pasti akan bertambah seperti menu kalibrasi yang ada di user karyawan. Kita cek, masuk login admin, lalu kalibrasi. Nah kan datanya sama dengan data yang ada di user karyawan tadi. Oke, mungkin itu tadi sedikit demo program dan juga presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya kepada dosen pembimbing saya Ibu Dewi dan Ibu Ratih, dan juga teman-teman dari kelas tugas 6B24. Itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon saran dan kritiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.